Assalamualaikum sahabat tercinta. Ini mengisahkan perjuangan luar biasa seorang kiai muda tampan dari Jawa Timur, Kiai Irfan, mewarisi ilmu rawa rontek, ilmu legendaris yang membuat pemiliknya kebal dari segala bahaya. Namanya menjadi sorotan setelah diuji oleh seorang polisi dengan senjata tajam hingga peluru. Akankah kiai muda ini mampu menghadapi ujian yang lebih kejam? Langsung aja kita ke kisah lengkapnya yang mengguncang dan membuat kita merinding penuh haru ini. Di sebuah desa kecil di pelosok Jawa Timur yang dikelilingi sawah hijau dan pegunungan nan asri, lahirlah seorang anak lelaki yang kelak dikenal sebagai Kiai Irfan. Desa itu bernama Ngadipuro, sebuah tempat yang kental dengan nilai-nilai Islam tradisional, di mana azan yang berkumandang menjadi penanda waktu, dan kehidupan masyarakatnya lekat dengan tradisi pesantren. Irfan, putra seorang kiai karismatik bernama Ki Maulana, tumbuh di tengah keluarga yang penuh nilai agama, kebijaksanaan, dan kedisiplinan. Sejak kecil, Irfan telah menunjukkan bakat yang luar biasa. Ia menghafal Al-Quran sebelum usianya menginjak 10 tahun, dan pengetahuannya tentang kitab kuning mengundang kekaguman para santri lain. Namun, yang membuatnya berbeda adalah pesona wajahnya. Wajah tampannya tak hanya membuat para gadis desa terpikat, tetapi juga menimbulkan rasa hormat dari orang-orang tua. Sorot matanya tenang, namun dalam, seperti menyimpan rahasia besar yang hanya dia dan Tuhan yang tahu. Namun, kehidupan Irfan tak selalu damai. Ayahnya, Kiai Maulana, adalah seorang yang dikenal memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi. Banyak orang datang dari jauh untuk belajar kepadanya, termasuk para pendekar yang ingin mendalami ilmu bela diri dan kebatinan. Salah satu ilmu warisan keluarga mereka adalah ilmu rawa rontek, sebuah ilmu langka yang membuat pemiliknya sulit mati kecuali dalam keadaan tertentu. Irfan baru mengetahui tentang keberadaan ilmu ini ketika usianya menginjak 15 tahun, setelah ia menyaksikan sendiri ayahnya selamat dari serangan maut. Suatu malam, sekelompok perampok yang berjumlah 7 orang menyerbu pesantren mereka. Dengan persenjataan lengkap, mereka ingin mencuri harta wakaf dan kitab-kitab kuno. Ayah Irfan, dengan ketenangan luar biasa, menghadapi mereka sendirian. Dalam perkelahian itu, tubuh Kiai Maulana berkali-kali terkena senjata tajam, namun ia tetap berdiri tegap. Para perampok yang ketakutan melarikan diri tanpa sempat mengambil barang apapun. Setelah peristiwa itu, Kiai Maulana memanggil Irfan ke ruangannya. Malam itu menjadi malam yang mengubah hidup Irfan untuk selamanya. Nak, ada hal yang harus kau ketahui. Keluarga kita memiliki tanggung jawab besar menjaga ilmu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ilmu rawa rontek adalah amanah yang berat. Ilmu ini bukan untuk kesombongan, bukan untuk unjuk kekuatan, tetapi untuk melindungi kebenaran dan menolong sesama, ucap sang ayah dengan nada penuh kebijaksanaan. Irfan yang kala itu masih remaja hanya terdiam. Ia belum sepenuhnya memahami makna di balik kata-kata ayahnya. Namun, satu hal yang ia yakini, ia ingin menjadi seperti ayahnya, seorang kiai yang disegani, penuh kebijaksanaan, dan mampu melindungi mereka yang lemah. Seiring waktu, Irfan semakin mendalami ilmu agama dan kanuragan. Ia tak hanya mahir dalam silat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menenangkan orang-orang yang sedang marah atau kehilangan arah. Harismanya semakin memancar, dan ketika usia 25 tahun, ia resmi menggantikan posisi ayahnya yang telah wafat sebagai pemimpin pesantren. Namun, kematian Ki Maulana menyisakan pertanyaan besar bagi Irfan. Bagaimana mungkin sang ayah yang memiliki ilmu rawa rontek bisa wafat? Tak ada tanda-tanda luka atau racun di tubuhnya. Setelah beberapa malam merenung dalam doa, Irfan mendapatkan petunjuk dalam mimpinya. Ilmu rawa rontek hanya melindungi tubuh dari kematian fisik, tetapi tidak dari panggilan Tuhan jika sudah waktunya. Kehidupan Irfan terus berjalan. Pesantren yang ia pimpin semakin maju, dan ia menjadi figur publik yang dihormati. Banyak orang dari berbagai penjuru datang untuk meminta nasihat, belajar agama, atau sekadar melihat langsung sosok kiai muda yang dianggap memiliki aura luar biasa. Namun, di balik kesibukannya, Irfan menyimpan sebuah rahasia besar. Ia telah menguasai ilmu rawa rontek seperti ayahnya. Hanya segelintir orang yang mengetahuinya, termasuk salah seorang murid seniornya yang bernama Faisal. Suatu hari, dalam sebuah acara pengajian di kota besar, seorang pejabat penting yang hadir merasa terkesan dengan ceramah Irfan. Pejabat itu bernama Kompol Rendra, seorang perwira polisi yang terkenal tegas namun adil. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda pada sosok Irfan, bukan hanya karena wajahnya yang rupawan,
tetapi juga karena aura tenang dan berwibawa yang memancar darinya. Setelah acara selesai, Kompol Rendra mendekati Irfan dan mengajaknya berbincang. Mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai dari agama, masyarakat, hingga isu-isu kriminal yang sedang marak. Dalam percakapan itu, Rendra tanpa sengaja mengungkapkan kekagumannya pada sosok ayah Irfan yang pernah ia dengar sebagai orang sakti. "Saya dengar, almarhum ayah Anda dulu pernah mengalahkan sekelompok perampok bersenjata. Apakah itu benar, Kiai?" tanya Rendra dengan nada penasaran. Irfan hanya tersenyum. "Benar atau tidak, yang pasti, ayah saya selalu mengajarkan bahwa kekuatan sejati berasal dari keyakinan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini, sejatinya hanya Tuhan yang berkuasa." Rendra terdiam sejenak, lalu menatap Irfan dengan sorot mata tajam. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Ki muda itu, namun ia tak ingin mendesak. Dalam hati, Rendra berjanji untuk mengenal Irfan lebih jauh, terutama tentang misteri yang melingkupi keluarganya. Namun, tanpa sepengetahuan Irfan, rasa penasaran Rendra akan membawa mereka pada sebuah peristiwa yang tak terduga. Sebuah ujian yang bukan hanya akan mengungkapkan kekuatan sejati ilmu Rawa Rontek, tetapi juga mengguncang keyakinan mereka berdua. Hari-hari berlalu setelah pertemuan pertama antara Kiai Irfan dan Kompol Rendra. Meski tampaknya hanya perbincangan biasa, percakapan tersebut terus terngiang di benak Rendra. Sebagai seorang perwira polisi, ia sudah terbiasa menghadapi segala jenis manusia, dari kriminal hingga tokoh masyarakat. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari Kiai Irfan. Sikapnya tenang, namun ada kekuatan yang tak kasat mata dalam ucapannya. Di balik tugas-tugasnya yang padat, Rendra mulai mencari tahu lebih dalam tentang keluarga Kiai Irfan. Ia menemukan banyak cerita tentang Ki Maulana, yang dikenal sebagai orang sakti yang tak terkalahkan. Bahkan ada rumor bahwa Ki Maulana menguasai ilmu yang membuatnya kebal terhadap senjata tajam, senjata api, hingga racun. Kini, ketika Kiai Irfan menjadi penerus pesantren itu, desas-desus tentang ilmu itu seolah tak pernah padam. Suatu sore, setelah menyelesaikan tugas di kantornya, Rendra memutuskan untuk mendatangi pesantren Kiai Irfan di Ngadipuro. Ia datang tanpa seragam, mengenakan pakaian sederhana agar tidak menarik perhatian. Sesampainya di sana, ia disambut dengan ramah oleh para santri yang mengarahkan jalannya ke ruang tamu utama. Suasana pesantren begitu damai, suara lantunan ayat suci terdengar dari aula utama, sementara santri-santri terlihat sibuk membaca kitab atau membantu bersih-bersih. Tak lama kemudian, Kiai Irfan muncul dengan senyum hangat di wajahnya. "Pak Rendra, sungguh sebuah kehormatan Anda berkunjung ke tempat kami. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan sopan. Rendra tersenyum balik, lalu menjawab, "Saya hanya ingin bersilaturahmi, Kiai. Saya merasa ada banyak hal yang bisa saya pelajari dari Anda." Percakapan mereka pun dimulai, membahas berbagai topik seperti kemajuan pendidikan di pesantren hingga peran agama dalam membangun masyarakat. Namun, di tengah percakapan, Rendra mulai menyampaikan rasa penasarannya. "Kiai, izinkan saya bertanya sesuatu. Apakah benar keluarga Anda memiliki ilmu yang membuat tubuh kebal terhadap bahaya?" tanyanya dengan hati-hati. Irfan terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Pak Rendra, saya tidak bisa membenarkan atau menyangkal hal itu. Ilmu semacam itu, jika memang ada, bukan untuk pamer atau diuji. Semua ilmu berasal dari Allah, dan tidak ada yang melebihi kehendaknya." Jawaban itu, meskipun bijak, tak sepenuhnya memuaskan Rendra. Ia semakin yakin bahwa Kiai Irfan menyembunyikan sesuatu. Dalam benaknya, muncul ide untuk menguji kebenaran desas-desus itu. Beberapa minggu kemudian, sebuah undangan khusus datang ke pesantren Ngadipuro. Undangan itu berasal dari markas kepolisian daerah, di mana Kiai Irfan diminta hadir sebagai pembicara dalam sebuah seminar tentang peran tokoh agama dalam menjaga perdamaian. Irfan menerima undangan itu dengan senang hati. Saat hari seminar tiba, Irfan disambut dengan hangat oleh para petinggi polisi, termasuk Kompol Rendra. Seminar berlangsung lancar, dengan Irfan memberikan ceramah yang penuh makna tentang pentingnya menjaga hati dan niat dalam menjalani hidup. Semua orang yang hadir terpukau oleh ucapannya, bahkan beberapa petugas yang terkenal keras kepala pun terlihat mengangguk-angguk setuju. Namun, di akhir acara, Rendra yang telah menyiapkan sebuah rencana, memutuskan untuk melaksanakannya. Dengan alasan ingin berbincang lebih lanjut,
Ia mengajak Irfan ke sebuah ruang latihan di markas itu. "Kiai, saya memiliki sebuah permintaan pribadi. Saya ingin melihat sejauh mana kekuatan spiritual Anda. Tentu saja, ini bukan untuk meragukan Anda, melainkan sebagai bentuk penghormatan. Banyak yang mengatakan bahwa Anda memiliki ilmu yang luar biasa," ujar Rendra dengan nada serius. Irfan memandang Rendra dengan tatapan tenang. "Pak Rendra, kekuatan sejati bukanlah sesuatu yang perlu dibuktikan. Keyakinan seseorang kepada Allah adalah segalanya." Namun, Rendra bersikeras. Ia memanggil beberapa anak buahnya untuk membawa alat-alat uji, termasuk tongkat kayu, pisau tajam, dan peluru kosong. Ia berjanji bahwa tak ada yang akan membahayakan Irfan, karena ini hanya ujian kecil untuk membuktikan rumor yang selama ini beredar. "Jika memang benar Anda memiliki ilmu itu, ini akan menjadi pelajaran besar bagi kami semua tentang kekuatan iman," kata Rendra. Irfan, setelah mempertimbangkan beberapa saat, akhirnya mengangguk. Ia tahu bahwa menolak hanya akan menimbulkan kecurigaan lebih besar, dan ini mungkin adalah cara Allah mengujinya untuk bersabar. Ujian pertama dimulai dengan tongkat kayu. Salah seorang polisi diminta untuk memukul punggung Irfan dengan sekuat tenaga. Namun, saat tongkat itu mengenai tubuhnya, tongkat itu patah seketika, sementara Irfan berdiri tanpa bergerak sedikit pun. Semua orang yang melihat kejadian itu terkejut, termasuk Rendra. "Luar biasa, Kiai," gumam salah seorang polisi. Ujian berikutnya adalah pisau tajam. Seorang polisi lain diminta menusukkan pisau itu ke tangan Irfan. Namun, anehnya, pisau itu justru terpental sebelum sempat menyentuh kulitnya, seperti ada pelindung tak kasat mata di sekeliling tubuhnya. Kini giliran ujian terakhir, peluru kosong. Rendra sendiri yang memegang pistol itu, memastikan bahwa peluru yang digunakan tidak mematikan. Ia meminta izin kepada Irfan sebelum menarik pelatuknya. "Silakan, Pak Rendra. Semua yang terjadi adalah kehendak Allah," jawab Irfan dengan tenang. Rendra menembak, dan suara ledakan kecil terdengar di ruangan itu. Namun, ketika asap hilang, Irfan tetap berdiri tanpa cedera sedikit pun. Peluru itu tampak jatuh di lantai tanpa menyentuh tubuhnya. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terpana. Tak ada yang berbicara, bahkan Rendra pun terlihat terkejut. Ia mendekati Irfan dan menjabat tangannya dengan hormat. "Kiai, saya benar-benar kagum. Tapi tolong, jelaskan kepada kami, bagaimana semua ini mungkin terjadi?" Irfan hanya tersenyum tipis. "Pak Rendra, ilmu yang Anda lihat ini hanyalah secuil dari kekuasaan Allah. Semua manusia adalah makhluk lemah tanpa izinnya. Ingatlah, kekuatan sejati ada pada keyakinan kita kepada Tuhan, bukan pada tubuh kita." Namun, di balik ketenangan itu, Irfan merasa bahwa ujian ini hanyalah permulaan. Ia tahu bahwa apa yang terjadi hari itu akan membawa dampak besar, baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Sehari setelah kejadian di markas kepolisian, berita tentang kemampuan luar biasa Kiai Irfan mulai menyebar. Meskipun Rendra dan para polisi yang hadir diminta merahasiakan ujian tersebut, tetap saja ada pihak-pihak yang mengetahui sebagian ceritanya. Desas-desus itu menyebar dengan cepat, mulai dari kalangan polisi hingga masyarakat luas. Beberapa menganggap Irfan sebagai wali Allah yang diberkahi kemampuan luar biasa, sementara yang lain menganggapnya sebagai ancaman, bahkan menyebutnya sebagai pemilik ilmu hitam. Di tengah gelombang perhatian itu, ada pihak-pihak tertentu yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan Kiai Irfan. Salah satunya adalah seorang pejabat daerah yang korup bernama Sutarman. Sebagai bupati yang dikenal licik dan serakah, Sutarman merasa terancam oleh ketenaran Kiai Irfan. Selama ini, ia berhasil mempertahankan kekuasaannya melalui intimidasi dan penyuapan. Namun kini masyarakat mulai membanding-bandingkan dirinya dengan sosok kiai muda yang karismatik dan penuh kejujuran. Suatu malam, di sebuah villa mewah yang tersembunyi di pinggiran kota, Sutarman mengadakan pertemuan rahasia dengan beberapa anak buahnya, termasuk seorang mantan militer bernama Joko. Pria ini dikenal memiliki reputasi sebagai pembunuh bayaran yang tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. "Joko," ucap Sutarman sambil menatap pria itu dengan mata tajam. "Aku tidak peduli siapa dia, entah wali atau dukun, yang jelas dia mulai mengganggu posisiku. Orang-orang lebih mendengar dia daripada aku sekarang. Jika kita biarkan dia terus berkembang, semua rencanaku bisa hancur." Joko tersenyum tipis. "Pak Bupati,
Serahkan saja semuanya pada saya. Saya akan mencari cara untuk menguji seberapa hebat kesaktiannya. Kalau dia memang manusia biasa, saya pastikan dia tidak akan menghalangi Anda lagi." Sutarman mengangguk puas. Ia tidak peduli bagaimana caranya, yang penting Kiai Irfan harus disingkirkan, baik dengan ancaman maupun cara-cara lain yang lebih ekstrim. Di sisi lain, Kiai Irfan tetap menjalani rutinitasnya di pesantren. Ia tidak terlalu memikirkan kehebohan yang terjadi di luar, meskipun Faisal, murid seniornya, beberapa kali mengingatkannya untuk berhati-hati. "Kiai, saya dengar ada beberapa orang yang tidak senang dengan Anda. Bahkan ada yang mengatakan mereka sedang merencanakan sesuatu," ujar Faisal dengan nada cemas. Irfan hanya tersenyum. "Faisal, hidup ini penuh dengan ujian. Selama kita berada di jalan yang benar, Allah akan selalu bersama kita. Jangan khawatir, semua yang terjadi adalah bagian dari rencananya." Namun, Irfan tidak bisa mengabaikan firasat aneh yang terus menghampirinya. Dalam beberapa malam terakhir, ia bermimpi melihat dirinya berdiri di tengah medan pertempuran, dikelilingi oleh orang-orang bersenjata. Di mimpi itu, ia tidak merasa takut, tetapi ada perasaan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Firasat itu terbukti benar ketika suatu hari, sebuah surat tanpa nama tiba di pesantrennya. Surat itu berisi ancaman, dengan pesan singkat, "Tinggalkan desa ini atau terima konsekuensinya." Faisal yang pertama kali membaca surat itu segera menyerahkannya kepada Irfan. "Kiai, ini serius. Kita harus melaporkan ini kepada polisi," ucap Faisal dengan nada khawatir. Namun, Irfan menggeleng. "Tidak perlu, Faisal. Orang-orang seperti ini biasanya hanya ingin membuat kita takut. Kita balas ancaman mereka dengan doa, bukan dengan ketakutan." Beberapa hari kemudian, ancaman itu menjadi kenyataan. Dalam perjalanan pulang dari sebuah pengajian di desa tetangga, rombongan Kiai Irfan disergap oleh sekelompok pria bersenjata. Mereka mengenakan penutup wajah dan membawa berbagai senjata, mulai dari parang hingga pistol. Joko, yang memimpin kelompok itu, berdiri di depan sambil menodongkan pistol ke arah Irfan. "Jadi, ini dia Kiai yang katanya kebal senjata," ujar Joko dengan nada mengejek. "Mari kita lihat, apakah ilmu yang kau banggakan itu benar-benar sehebat kabarnya." Para santri yang mendampingi Irfan berusaha melindunginya, tetapi Irfan meminta mereka untuk mundur. Dengan tenang, ia melangkah maju dan menghadapi Joko. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya dengan suara tenang. "Aku hanya ingin membuktikan sesuatu," jawab Joko. Ia mengangkat pistolnya dan menembak ke arah Irfan. Tembakan itu tepat mengenai dada Irfan, tetapi anehnya, tidak ada darah yang keluar. Irfan tetap berdiri tegak, seolah tidak terjadi apa-apa. Melihat hal itu, Joko menjadi semakin marah. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang, tetapi serangan mereka sia-sia. Setiap senjata yang mengenai tubuh Irfan seolah kehilangan kekuatannya, sementara Irfan hanya berdiri diam dengan sorot mata penuh ketenangan. Ketika Joko kehabisan kesabaran, ia mencoba menyerang Irfan secara langsung dengan parang. Namun, sebelum senjata itu menyentuh tubuhnya, Irfan mengangkat tangannya dan berkata, "Cukup." Kata itu diucapkan dengan suara yang tenang, tetapi penuh wibawa. Anehnya, Joko dan anak buahnya langsung berhenti, seolah-olah tubuh mereka lumpuh. Mereka tidak bisa bergerak, hanya berdiri mematung dengan wajah penuh ketakutan. "Kalian tidak akan bisa menyakitiku, karena aku hanya bersandar kepada Allah. Pulanglah, bertobatlah, dan tinggalkan jalan ini. Jika tidak, hukuman Allah akan lebih berat dari apa yang bisa kalian bayangkan," ujar Irfan. Mendengar itu, Joko yang awalnya penuh kesombongan tiba-tiba berlutut. Tangannya gemetar, dan ia mulai menangis. "Maafkan saya, Kiai. Saya hanya mengikuti perintah. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan ini salah." Irfan mendekatinya, lalu meletakkan tangan di bahunya. "Allah selalu menerima tobat hambanya. Jangan ulangi perbuatan ini, dan kembalilah ke jalan yang benar." Setelah kejadian itu, Joko dan anak buahnya pergi tanpa perlawanan. Namun, Irfan tahu bahwa ini hanyalah awal dari cobaan yang lebih besar. Sutarman, orang di balik serangan ini, tidak akan berhenti begitu saja. Setelah serangan itu, suasana di pesantren menjadi lebih waspada. Para santri, terutama Faisal, terus berusaha menjaga keselamatan Kiai Irfan. Namun,
Bagi Irfan sendiri, kejadian itu adalah pengingat bahwa dunia penuh dengan ujian dan musuh yang tidak terlihat. Ia memilih untuk tetap fokus pada pengajaran agama dan bimbingan kepada masyarakat, walaupun ancaman itu masih terasa. Sementara itu, Joko, yang sebelumnya memimpin serangan terhadap Kiai Irfan, benar-benar berubah. Ia kembali ke markas Sutarman dengan penuh penyesalan. Dalam pertemuan itu, Joko berdiri dengan kepala tertunduk di depan bupati korup itu. "Maaf, Pak Bupati. Saya gagal. Kiai Irfan bukan orang biasa. Saya yakin dia benar-benar dilindungi oleh Allah," kata Joko dengan nada getir. Sutarman, yang awalnya marah besar, mulai merasa cemas. Ia menyadari bahwa Kiai Irfan bukan hanya sekadar tokoh agama biasa, melainkan sosok yang memiliki kekuatan spiritual yang nyata. Namun, alih-alih menghentikan rencananya, Sutarman justru semakin nekat. Ia memutuskan untuk menggunakan cara yang lebih ekstrim, memanfaatkan koneksi politik dan kekuasaan untuk menjatuhkan nama baik Kiai Irfan. Beberapa minggu kemudian, muncul berita di media lokal yang menuduh Kiai Irfan terlibat dalam aktivitas ilegal. Berita itu menyebutkan bahwa pesantren yang dipimpinnya digunakan sebagai tempat persembunyian kelompok radikal. Tuduhan itu jelas tidak berdasar, tetapi dampaknya sangat besar. Banyak masyarakat yang mulai meragukan Kiai Irfan, dan pesantren menjadi sorotan pihak berwenang. Kompol Rendra, yang mengetahui integritas Kiai Irfan, segera mengambil tindakan. Ia mengunjungi pesantren untuk memberikan dukungan moral sekaligus memastikan bahwa tidak ada kebenaran dalam tuduhan tersebut. "Kiai, saya yakin ini adalah fitnah. Saya akan mencari tahu siapa yang berada di balik semua ini," ucap Rendra dengan tegas. Irfan hanya tersenyum tenang. "Terima kasih, Pak Rendra. Saya percaya, kebenaran akan selalu muncul pada waktunya. Tugas kita adalah bersabar dan tetap berada di jalan yang benar." Rendra mulai melakukan penyelidikan secara diam-diam. Dalam prosesnya, ia menemukan bukti bahwa semua tuduhan itu berasal dari Sutarman. Pejabat itu menggunakan pengaruhnya untuk menciptakan skenario palsu, berharap dapat menghancurkan reputasi Kiai Irfan dan menghilangkan dukungan masyarakat terhadapnya. Namun, Sutarman tidak menyadari bahwa tindakannya justru membuat dirinya semakin terpojok. Bukti-bukti korupsinya yang selama ini tertutup rapat mulai terungkap. Rendra, dengan kewenangan yang dimilikinya, mengumpulkan semua bukti tersebut dan menyusun strategi untuk menangkap Sutarman. Di sisi lain, Sutarman merasa semakin terdesak. Ia memutuskan untuk melakukan langkah terakhir yang lebih berbahaya, mengirimkan pasukan bersenjata untuk menghancurkan pesantren. Ia beralasan bahwa pesantren itu adalah sarang teroris, sehingga tindakannya dapat dibenarkan secara hukum. Malam itu, sekelompok orang bersenjata menyerbu pesantren. Namun, Irfan telah mempersiapkan diri. Ia meminta semua santrinya untuk tetap berada di dalam masjid dan melantunkan doa. Ketika para penyerang tiba, mereka dihadang oleh Irfan seorang diri di halaman pesantren. "Berhenti di sini. Tempat ini adalah rumah Allah. Jika kalian memiliki niat buruk, ketahuilah bahwa kalian tidak akan berhasil," ucap Irfan dengan suara lantang. Para penyerang, yang awalnya penuh percaya diri, mulai merasa ragu. Aura ketenangan Irfan membuat mereka merasa kecil dan tak berdaya. Namun, pimpinan kelompok itu memaksa mereka untuk maju. Saat mereka mencoba menyerang, hal luar biasa terjadi. Setiap kali senjata mereka diarahkan kepada Irfan, senjata itu seolah kehilangan kekuatannya. Peluru-peluru yang ditembakkan tidak pernah mencapai sasaran, melainkan jatuh di tanah. Para penyerang yang mencoba menyerangnya dengan senjata tajam merasakan tangan mereka menjadi lemas sebelum mampu mengayunkan senjatanya. Ketakutan mulai menyelimuti kelompok itu. Beberapa di antara mereka mulai melarikan diri, sementara yang lain hanya berdiri mematung. Melihat hal itu, pimpinan mereka akhirnya berteriak, "Dia bukan manusia biasa. Kita harus pergi sekarang." Setelah para penyerang mundur, Rendra tiba di lokasi bersama pasukan polisi. Ia berhasil menangkap beberapa dari mereka, termasuk pimpinan kelompok itu. Dari hasil interogasi, semuanya mengarah kepada Sutarman sebagai dalang utama. Beberapa hari kemudian, Sutarman ditangkap oleh pihak berwenang atas berbagai tuduhan, mulai dari korupsi hingga perencanaan serangan terhadap pesantren. Berita itu menjadi sorotan nasional, dan masyarakat yang sebelumnya ragu terhadap Kiai Irfan kembali memberikan dukungan penuh. Namun, bagi Irfan,
Kemenangan ini bukanlah tentang dirinya. Ia melihat semua kejadian ini sebagai ujian dari Allah untuk menguatkan imannya dan menunjukkan kebenaran kepada semua orang. Dalam sebuah pengajian besar yang diadakan untuk merayakan keselamatan pesantren, Irfan memberikan ceramah yang penuh makna. Saudara-saudaraku, ingatlah bahwa setiap ujian yang datang kepada kita adalah bagian dari rencana Allah. Jangan pernah takut kepada manusia, karena kekuatan sejati hanya milik Allah. Jika kita tetap berada di jalan yang benar, kebenaran akan selalu menang, dan keadilan akan selalu ditegakkan. Ceramah itu disambut dengan takbir dan air mata haru dari ribuan jamaah yang hadir. Bagi mereka, Kiai Irfan bukan hanya seorang pemimpin agama, tetapi juga simbol keteguhan iman dan keberanian menghadapi ketidakadilan. Sejak saat itu, nama Kiai Irfan semakin harum. Pesantrennya berkembang pesat, dan ia terus berdakwah untuk menyebarkan kebaikan. Meski banyak yang menganggapnya sebagai sosok luar biasa, Irfan selalu mengingatkan bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan dari Allah. Kisah tentang ujian yang dihadapinya menjadi pelajaran bagi banyak orang, bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang kekebalan tubuh atau ilmu sakti, melainkan tentang keyakinan yang teguh kepada Sang Pencipta. Ingin mendengarkan lebih banyak kisah-kisah menarik lainnya? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan inspiratif. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.